Pemerintah terus mendorong kebijakan yang dapat melindungi industri dalam negeri, terutama industri tekstil, produk tekstil atau TPT yang semakin didera kebangkrutan akibat ancaman gelombang PHK. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Knatan Kecaribu memastikan pemerintah telah menetapkan sejumlah proteksi industri terhadap gempuran produk tekstil impor dan salah satunya penerapan kebijakan anti-dumping terhadap impor produk tekstil negara tertentu seperti pengenaan bea masuk anti-dumping produk pakaian polyester kemudian produk benang yang berlaku hingga tahun 2026. Ya, sementara itu Kementerian Perindustrian mendukung rencana revisi Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan impor. Menurut juru bicara Kemenperin, Febri Henry Antoni, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menyempurnakan aturan tersebut demi keberlangsungan industri tekstil, alas kaki, tas hingga baja. Febri mengaku saat ini pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan untuk membahas tindakan pengamanan terhadap industri tekstil dan produk tekstil. Perundingan dengan Kemendak untuk membahas tindak lanjut arahan Presiden tersebut, terutama yang terkait dengan Permendak 8. Ada banyak subsektor yang terkait dengan itu, ada tekstil, alas kaki, ada tas, kosmetik, ada keramik, elektronik, baja, begitu juga. Kami akan siap berkoordinasi dengan Kemendak. Tadi kan seperti Pak Direktur ITKAK, Ditjen IKFT sudah bertemu dengan pihak Kemenkeu membahas tentang tindakan pengamanan ya terhadap industri tekstil, industri TPT. Ya, sudah mulai sampaikan bahwa tekstil adalah industri yang mengalami satu-satunya industri yang mengalami kontraksi ya. Dan tadi sebenarnya kita juga lihat sebenarnya misalnya soal persepsi mereka tentang ekspektasi perusahaan 6 bulan ke depan mereka. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, efektivitas pembatasan impor lindungi industri tekstil, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana. Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Halo, selamat pagi Pak Danang. Halo, masih di mute sepertinya Pak Danang. Sorry. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, salam sehat Pak Danang. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktunya dan kita masih menunggu nanti bergabung Mas Teguh Rifki dari LPM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Baik, kita akan langsung review saja nih bagaimana kondisi realnya industri tekstil dan produk tekstil nasional saat ini. Bagaimana juga upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah berdampak langsung tidak sih terkait dengan kinerja, produktivitas, dan lain-lain. Silakan Pak. Iya, sebenarnya industri tekstil ini kalau tidak bisa dikatakan tidak maju ya stagnan sebenarnya ya. Sejak 3 tahun terakhir tuh stagnansi terjadi. Memang pasca COVID dan situasi juga tidak membaik karena ketegangan internasional ya. Adanya permintaan yang turun dari negara-negara yang biasanya beli tekstil, garment dari Indonesia itu kan mengalami penurunan permintaan. Dan situasi ini tidak membaik sampai dengan hari ini dan kita melihat upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencari pasar non tradisional baru ya ke Asia Selatan itu juga belum berhasil dengan baik. Nah, situasi internasional inilah yang mengakibatkan banyaknya industri garment dan tekstil kita runtuh karena kebanyakan ya 80% dari industri kita kan ekspor orientasinya. Oke. Dan itu perusahaan-perusahaan besar ya kebanyakannya. Nah, masalahnya stagnansi juga terjadi karena rumitnya pasar domestik kita. Sebagian besar yang 40% itu dari industri tekstil dan garment, terutama di kalangan IKM dan UKM kan memang konsumsinya domestik. Nah, pasar domestik kita ini sangat jenuh dengan begitu banyaknya produk-produk yang dari negara lain, negara luar yang masuk ke Indonesia dengan sangat bebas dan hampir tanpa biaya masuk, gitu, tanpa biaya masuk. Sehingga kompetitifnya produk-produk domestik kita ini juga tidak membaik di dalam negeri sendiri, di rumah kita sendiri. Nah, situasi ini yang kita harapkan bisa diperbaiki lah oleh
siapa lagi kalau kita tidak Ya. minta perlindungan dari pemerintah, Mas? Betul. Nah, tapi kalau berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan dari teman-teman asosiasi pertekstilan begitu, Anda melihat permasalahannya yang paling krusial di mana dan apakah masih sama dari tahun ke tahun begitu, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan ini Pak Dana? Ya ini masalah yang sama ya. 2 tahun yang lalu kan kita minta perpanjangan safeguard ya. Ya. Safeguard itu terkait untuk kain tenun ya, apa katun dan segala macam itu. Hmm. Supaya apa? Supaya barang masuk ke Indonesia itu dikenai bea masuk gitu. Hmm. Jangan head to head dengan komparasi yang tidak adil gitu, mengingat bahwa negara lain bisa memproduksi barang-barang itu secara jauh lebih murah karena mungkin mesin-mesinnya efisien, dan seperti yang dikatakan Ibu Sri Mulyani, adanya potensi dumping dari negara Tiongkok karena mereka memproduksi barang-barang masuk ke Indonesia itu dengan indeks harga yang amat sangat murah sehingga hampir kurang masuk akal. Nah, ini sudah terjadi 2 tahun yang lalu, dan Oke. kita sudah mohonkan kepada pemerintah melalui Ibu Menteri Keuangan untuk safeguard itu diperpanjang. Ya memang mungkin beliau sibuk ya, jadi belum terpikirkan ya. Dan Oke. baru-baru ini kita dengar statement beliau akan segera merilis peraturan safeguard, perpanjangan safeguard itu. Nah, ini harapan baru buat kita agar paling tidak itu produk-produk impor yang masuk ke Indonesia itu memiliki apa namanya, non tarif barrier atau tarif barrier yang akhirnya kemudian menciptakan iklim investasi yang sehat di negara kita. Ada fair play di di dalam aturan kita. Kalau enggak, kita akan kebobolan terus dengan produk-produk ini. Baik, Nah, baik. negara-negara lain tuh melakukan hal yang sama, tapi Indonesia kok sangat terbuka gitu. Contoh India, Mas. Ya. Kita mau ekspor barang-barang kita ke India ya, tekstil mereka juga kuat, tapi mereka juga butuh barang-barang dari tekstil Indonesia. Nah, kita untuk ekspor ke sana itu melalui prosedur yang sangat rumit, jauh lebih rumit daripada mereka masuk ke Indonesia. Nah, ini kan tidak imbang gitu. Nah, kalau kita punya orientasi perlindungan kepada industri dalam negeri, maka produk-produk kebijakan yang restriktif terhadap importasi barang-barang jadi untuk masuk Ya. ke Indonesia itu harus segera dikeluarkan, jangan tunda-tunda lagi. Nanti terlanjur banyak yang bangkrut baru dikeluarkan. Nah, itu dia. Tapi kan kondisinya sekarang sudah banyak pemutusan hubungan kerja. Ya, Kita tahu industri tekstil yang sudah terhantam berhenti produksi dan lain-lain. Sementara Anda sudah memintanya dalam 2 tahun yang sebelumnya begitu. Dan ya. 2 tahun sudah berlalu ini sebagaimana konsekuensi apa yang harus dilakukan begitu. Baik pemerintah mungkin lebih kuat lagi begitu payung hukum misalnya untuk safeguard dan lain-lain atau bagaimana? Mengingat ini kan sudah banyak yang berguguran industrinya. Ya, kita sudah kehilangan sekitar 26 pabrik-pabrik tekstil yang Wow. besar ya di Indonesia ya Oke. sepanjang 2 tahun terakhir ya, dan banyak sekali terjadi di tahun 2023. Hmm. Dan sudah terdapat 7-8 lagi sehingga sekitar 37-36 pabrik-pabrik kita akan berhenti beroperasi. Hmm. Nah, ini salah satu yang kami keluhkan ya. Jadi kebijakan memang turun lebih lambat daripada kejadian-kejadian faktual ya. Hmm. Ya, memang situasinya seperti itu. Tidak mungkin kebijakan bereaksi sangat cepat karena ini kelambanan birokrasi atau memang Betul. keterbatasan birokrasi untuk memahami situasi faktual yang sedang terjadi di dalam dunia usaha kita. Tidak hanya sektor tekstil. Nah, tapi kita berharap agar pemerintah memiliki cukup waktu Oke. dalam masa akhir jabatan Bapak Presiden Jokowi ini untuk segera berbenah lah. Kita paham lah tahun 2023 kemarin tahun politik ya, oke lah kita memahami bahwa atensi pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik dan apa namanya transisi kekuasaan juga akan terjadi dalam waktu dekat gitu. Kita paham lah mungkin atensi terhadap industri padat karya ini meredah. Tapi di sisi lain kita masih punya 3-4 bulan ke depan di era pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan kabinetnya. Nah, inilah salah satu potensi kita untuk memperbaiki. 3-4 bulan itu tidak lama ya. Manfaatkan betul untuk Ya, ya. benar-benar bisa meregulasi gitu, melakukan regulasi ulang terhadap aturan-aturan yang terkait industri tekstil dan padat karya pada umumnya. Karena Betul. industri ini industri yang sangat seksi loh, industri yang
sejak tahun zamannya Pak Harto itu industri yang benar-benar dikembangkan sampai pada waktu itu punya Kementerian Tekstil gitu, Menteri Tekstil gitu. Iya, iya. Tapi kemudian saat ini dihilangkan. Jadi ini menjadi salah satu apa namanya sistematis eh, apa penurunan Hmm, dari industri tekstil terhadap kontribusi ekonomi kita. oke, Nah, oke. Mas, saya mau menyampaikan bahwa kalau situasi ini tidak diperbaiki dalam 3-4 bulan ke depan, maka Iya, iya. resikonya masih akan ada 7-8 korporasi yang akan jatuh. Dan Wow. itu membahayakan untuk apa ya, daya beli tenaga kerja kita. Mereka tidak akan punya pekerjaan. Betul, betul. Nanti bisa puluhan ribu orang, Mas. Dan Baik. Nah, menambah dari tahun 2022, 2023 kita sudah kehilangan hampir 120 ribu orang. Sampai yang terakhir kemarin 13 ribuan orang terpaksa kehilangan pekerjaan karena perusahaannya berhenti gitu. iya, iya, betul. Tidak sekedar efisiensi. Oke Pak Danang, nah lantas kira-kira dengan waktu 3 sampai dengan 4 bulan seperti yang Anda sampaikan begitu, bisakah kita mengejar bahwa safeguard yang akan dilakukan begitu ya, akan diterapkan lagi nih cukup efektif atau tidak dengan banjirnya produk-produk tekstil dari luar negeri? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Danang, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan negara asal impor pakaian di Indonesia ini. Data per kuartal 1 tahun 2024 ini. Baik, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, China ini masih mendominasi negara importir ya pakaian gitu ke Indonesia 39%, kemudian menyusul ada Vietnam 14%, Bangladesh 10%, Turki 5%, dan lainnya negara-negara lainnya 32% per kuartal 1 2024. Berikutnya nilai ekspor produk tekstil Indonesia untuk benang pintal. Ini datanya bisa Anda saksikan di kuartal 1 2024 dibandingkan dengan kuartal 1 2023, di mana ya kecenderungannya memang lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 3 untuk benang pintal 277,43 juta dolar, kemudian stapel buatan 246,8 juta dolar Amerika, kemudian kain tenun 171,53 juta dolar, kemudian barang tekstil lainnya 120,07 juta dan strip filamen buatan 54,65 juta dolar. Dari fluktuasi pergerakannya begitu ya untuk produk tekstil Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Baik, Pak Danang, berdasarkan data, nah ini bicara menarik importasi produk-produk tekstil dari luar negeri begitu ya, membanjiri di Indonesia baik yang legal maupun yang ilegal. Ini udah ya kita tahulah banyak orang bisa dikatakan membuat carut marut akhirnya industri tekstil kita begitu. Nah, bagaimana pandangannya? Apakah masih banjir atau sudah dibatasi sebelumnya? Kalau menilik dari angka utilisasi pabrik-pabrik tekstil di kita ya, anggota kita ya, Ya, ya. kita kan suffering sekali. Saat ini utilisasi mesin-mesin kita di 60-70%. Hanya sedikit perusahaan yang masih bisa mencapai 70-80%. Artinya penurunan kinerja mesin-mesin kita itu udah berkurang rata-rata 40%. Hmm, Artinya kemudian kalau sudah berkurang sekitar 40% itu ya ada banyak sekali tenaga kerja yang terpaksa harus dirumahkan gitu. ya. Kalau perusahaannya tidak tutup ya. Nah, penyebabnya apa sih? Ini kok bisa terus-menerus begitu? Iya benar juga bahwa ada orang menilai teknologi kita ketinggalan sehingga produktivitas turun. Ya itu benar, itu salah satu. Yang kedua adalah yang lebih penting lagi adalah masalah public policy-nya, kebijakannya. Hmm, Kebijakan pemerintah kalau terus-menerus membuka keran impor secara legal masuk ke Indonesia, ya pabrik-pabrik kita bakal akan berjatuhan. Persis seperti industri pabrik tebu kita, pabrik hmm, gula kita. Mana ada yang bertahan sini karena pemerintah terus-menerus membuka keran impor kan, berupa gula, hmm, baik gula rafinansi ataupun gula kristal putih. Nah, di tekstil juga hal yang sama akan terjadi begitu. hmm.
kalau pemerintah tidak bijak dalam mengatur arus laju produk-produk jadi, barang-barang tekstil jadi, baju jadi, impor ke Indonesia tidak diregulate, tidak kecilin kerannya, ya industri ini tidak akan bertahan gitu. Nah, seperti tadi data yang sudah disampaikan oleh Mas bahwa barang-barang masuk di industri sektor tekstil dan garmen ke Indonesia, importasi banyak berangkat dari China, Bangladesh, Vietnam, yaitu data yang dari 3 tahun lalu stagnan seperti itu, persis seperti itu. Oke. Artinya negara-negara itu konsisten memasukkan produk-produk tekstil garmen ke Indonesia dan kita tidak ada upaya apapun untuk merestriksi hal itu, sehingga ya kita lebih akan menderita dalam beberapa bulan atau tahun ke depan gitu, apalagi dengan adanya kejadian munculnya Permendak nomor 8 ini 2024 ya. Artinya kita benar-benar di apa namanya, di jurang jurang kehancuran begitu, karena tidak ada sebuah proses regulasi yang merestriksi adanya laju impor produk jadi ke Indonesia. Oke. Nah, terkait dengan Bangladesh, mengapa mereka mulai masuk besar ke Indonesia itu karena ada apa namanya, preferential trade agreement atau rencana free trade agreement antara perjanjian antara negara Bangladesh dengan Indonesia sebagai pertukaran banyaknya mereka impor CPO, sehingga mereka meminta agar boleh memasukkan produk-produk tekstil dan garmen mereka ke Indonesia dengan bebas. Nah, ini juga menjadi satu tantangan buat kita, bagaimana meregulasi perjanjian dagang antar negara itu sehingga kita bisa balance antara kepentingan industri padat karya seperti tekstil dan garmen dengan kepentingan eksportasi CPO yang berupa minyak nabati ke negara lain. Nah, ini harus benar-benar diatur secara balance. Jangan sampai kita untung di CPO tapi di garmen kita malah jatuh gitu. Nah, ini harus benar-benar bijak untuk memastikan hal itu tidak mengorbankan salah satu sektor. Terakhir, Anda melihat bagaimana? Apakah internal kita misalnya pembenahan dari mesin-mesin supaya teknologinya sama begitu dengan negara-negara lain masih bisa dikejar nggak? Masih bisa. Itu kan secara alami industri akan mengadopsi kok teknologi tinggi itu. Secara alami kita sudah bekerja sama dengan teman-teman kita dari Taiwan, penyuplai mesin-mesin tekstil. Kita juga sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Italia kemarin yang sudah datang juga ke kita. Mereka menawarkan produk-produk berteknologi tinggi dengan hemat energi dan bahkan zero polutan gitu. Ini secara evolutif, bahkan bisa juga secara revolutif. Teman-teman di industri tekstil dan garmen itu pasti akan mengadopsi teknologi tinggi. Tidak usah terlalu ikut campur pemerintah ke situ, nanti malah merecokin. Nah, kecuali pemerintah akan membantu dalam skema pembiayaan yang lebih memudahkan. Dan skema regulasinya juga memungkinkan untuk dilakukan pembaharuan mesin-mesin itu secara zero tax ya, no bea masuk untuk khusus industri mesin. Mas, satu lagi yang penting untuk disampaikan, Mas, importasi ke Indonesia itu mestinya boleh dan terbuka untuk bahan baku. Tapi jangan bahan tekstil dan garmen yang sudah jadi. Nah, itu mematikan proses manufaktur kita dan teman-teman IKM kita. Tapi kalau bahan baku, bahan penolong, ya boleh saja dong seharusnya, karena kita membutuhkan itu. Yes, karena juga ada sebagian dari bahan baku dan penolong itu juga untuk keperluan kita eksportasi begitu. Iya, betul. Itu keperluan untuk melakukan memproduksi barang-barang kita untuk ekspor lagi. Baik, Pak Danang, dan semoga di sisa waktu ini di pemerintahan Presiden Jokowi ada satu kebijakan begitu yang benar-benar bisa memberikan perlindungan yang secara utuh dan tepat sasaran begitu bagi industri tekstil nasional. Semoga pemerintah masih punya atensi untuk itu selain masalah-masalah perpindahan kekuasaan. Betul. Pak Danang, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Danang. Terima kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.